Allah afuwun, ghafurun, syadidul iqab, al-jabbar, al-qahhar, ar-rahman, ar-rahim, dan seterusnya. Allah pengen kita itu mempercayai sifat-sifat ini. Jika saja seluruh makhluk itu sudah baik semuanya, tidak ada yang melakukan dosa, tidak ada yang melakukan kesalahan, maka niscaya Allah akan menciptakan manusia-manusia lain untuk melakukan dosa. Karena kalau umpamanya tidak ada yang berbuat salah, gak guna dong. Kalau Allah itu maha pengampun. Allah hanya memerintah jangan melakukan dosa. Itu perintah Allah. Tapi perintah Allah dengan iradah Allah itu tidak selalu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita setiap Kamis pagi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang hakikat perintah dan larangan. Namanya perintah itu adalah sesuatu yang memang tidak disukain atau tidak ingin dilakukan oleh orang yang mendapatkan perintah itu. Maka untuk sesuatu yang memang diinginin atau dibutuhkan oleh orang, maka itu bukan perintah. Contohnya orang yang lapar, memang belum makan, sudah sangat lapar, ada nasi dan ada makanan, kemudian bilang, ayo makan. Nah, itu sebenarnya bukan perintah, kecuali permohonan kepada orang yang kita hormatin, monggo, sakecaaken. Itu bukan perintah sebenarnya, meskipun menggunakan kalimat perintah. Sedangkan larangan adalah sesuatu yang memang menjadi kecenderungan atau sesuatu yang suka untuk dilakukan. Dan orang yang dilarang itu cenderung ingin melakukan hal itu. Karenanya dilarang untuk memotivasi agar tidak melakukan. Kalau umpamanya seseorang itu memang tidak mau melakukan itu, tidak mau makan sesuatu yang memang tidak untuk dimakan, maka itu bukan larangan namanya. Ada batu, ada duri, jangan makan ini. Tidak diperintah pun tidak akan dimakan. Ini. Maka yang harus kita sadari, kita ini adalah mukallaf, orang yang terbebani untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka di sini diteruskan, fala budda li sihhatil amri bil haqqi. Fala budda, maka tidak boleh tidak, li sihhatil amri, untuk bergunanya, saya maknain itu, li sihhatil amri, untuk bergunanya atau untuk benarnya satu perintah, bil khairi, ialah perintah pada kebaikan, wan nahyi, dan juga untuk benarnya satu larangan adalah larangan anis syarri, dari kejelekan. Min nafsin raghibatin ila syarri, larangan kepada
orang dari hawa nafsu, itu an-nafsin roghibah ila syarri, dari kecenderungan hawa nafsu pada kejelekan, waraghibatin anil khairi bitab'i, dan juga kecenderungan roghibaan itu tidak suka, waraghibatin anil khairi, dan ketidaksukaan untuk melakukan kebaikan bitab'i, secara tabiat. Tentu kita malas untuk melaksanakan sholat, tentu kita malas untuk sekolah, tentu kita malas untuk deres, enan tidur-tiduran, enan leyeh-leyeh. Maka diperintah, karena memang hawa nafsu itu condong kepada sesuatu yang tidak baik, condong untuk melanggar aturan, itu hawa nafsu. Waman arodat tadrisa, ini contoh, waman dan barang siapa, aroda yang menghendaki, siapa man, at-tadrisa, pada pengajaran, artinya orang yang ingin mengajar, fahuwa, maka adapun man, orang yang mau mengajar itu, yuridu, menginginkan, siapa man, jahlal muta'allimi, pada bodohnya pelajar, pada ketidaktahuan si pelajar. Hatta ya'mala, sehingga ya'mala, efektif, saya maknain begitu, fihi, dalam diri muta'alim, at-tadrisu, apa pengajaran. Walakinnahu, akan tetapi man, orang yang ingin mengajarkan itu, la yardo, tidak rela, tidak suka, siapa man aroda tadris, bijahlihi, pada kebodohan muta'alim. Seorang guru ingin agar ilmu yang disampaikannya itu belum diketahui oleh para pelajar. Kalau umpamanya sudah sama-sama tahu, itu namanya bukan pengajaran, itu namanya diskusi. Saya sekarang sedang baca kitab ini. Bukan berarti saya lebih pintar dari kalian, bukan. Karena saya sudah duluan membaca. Saya sudah menelaah. Kalian itu ngaji mungkin cuma 1 jam, saya bacakan, kalian menulis. Saya untuk mempersiapkan apa yang saya akan baca, apa yang akan saya telaah bersama kalian, minimal, agar kalian tahu, minimal saya mempersiapkan setiap kali saya akan baca kitab, minimal 3 jam. Saya menelaah, saya buka ini, supaya betul-betul apa yang saya akan baca ini menjadi ilmu baru buat kalian sebagai pelajar. Kalau umpamanya kalian sudah tahu ini, sudah menguasai ini, namanya bukan pengajaran. Saya katakan tadi namanya musyawarah atau diskusi. Jadi saya ingin, dalam tanda kutip, saya ingin kalian masih bodoh dalam apa yang akan saya baca ini. Masih bodoh maksudnya masih belum tahu. Dan saya tentu tidak menginginkan kalian terus dalam kebodohan. Ini contohnya. Wa kadza at-tabibu, demikian juga seorang dokter, yuridu mardon nasi, seorang dokter itu yuridu, menghendaki, siapa tabib, mardon nasi, pada sakitnya orang-orang. Namanya dokter, tentulah dia ingin agar ada pasien untuk profesinya. Ada pasien itu maksudnya mengharap ada orang yang sakit. Ini apa boten? Untuk apa? Kenapa dia mengharap orang sakit? Liudawiyahum, liudawiya, agar supaya mengobati, siapa tabib, hum, pada annas,
wayat haro, dan agar supaya jelas atau tampak fihim, dalam diri-diri manusia yang sakit itu, apa yang tampak? Asaru tibbihim, apa dampak dari pengobatan si dokter. Kalau umpamanya dokternya memberikan obat sakit kepala kepada orang yang nggak sakit kepala, yang nggak ada dampaknya. Kalau umpamanya seorang dokter mengobati seorang dokter gigi, mau ngobatin orang yang nggak sakit gigi, apa dampaknya? Dokter gigi tentu setiap hari pengen, mudah-mudahan hari ini ada pasien banyak. Selain untuk bisa menambah pundi-pundi penghasilan, tentu supaya keahliannya dalam mengobati penyakit gigi bisa tampak. Ini maksudnya. Walakin akan tetapi la yardo, tidak suka siapa tabib bimarodin nasi, pada sakitnya orang-orang. Yang memberikan penyuluhan untuk menjaga kesehatan adalah mereka yang ahli medis. Tapi harus kita ketahui, mereka juga yang sebenarnya berharap mudah-mudahan ada yang sah. Gini boboten. Seperti itu. Wa illa, jika tidak, lama dawahum wa alajahum. Wa illa, jika tidak, maksudnya tidak ada yang sakit, lama dawahum, niscaya tidaklah dawa mengobati siapa tabib, hum pada anas, wa alaja, dan merawat atau menyembuhkan siapa tabib, hum pada anas. Wa kada al-hubbasu, demikian juga tukang roti, yuridu jau'an nasi, yuridu menghendaki siapa hubbas, jau'an nasi, pada rasa laparnya orang-orang, lihusuli kasbihi, untuk mendapatkan penghasilan atau untuk mendapatkan keuntungan, wa ma'asyihi, dan ya untuk menghasilkan penghasilan hidup itu. Saya katakan tadi pundi-pundi bertambah hartanya. Walakin akan tetapi la yardo, tidak menghendaki siapa khubaz biju'ihim, pada rasa laparnya manusia. Wa illa, karena jika tidak demikian, lama, niscaya tidaklah ba'a, menjual siapa khubaz al-khubza, pada roti. Pemilik warung, pemilik usaha kuliner, yang ada di dalam pikirannya adalah banyak orang-orang yang lapar. Kalau umpamanya ditakdirkan selama 3 hari orang-orang tidak lapar meskipun tidak makan umpamanya, niscaya bangkrut semuanya warung-warung dan pengusaha kuliner. Seluruh manusia di muka bumi ini akan libur lapar selama 1 minggu. Ya langsung gulung tikar semuanya. Langsung gulung tikar. Jadi yang diharapin sama yang tukang benerin ban, tukang nempel ban, kira-kira apa? Ban bocor, gini boboten. Meskipun dia nggak senang ada ban motornya sendiri bocor, dia nggak senang. Tapi dia mengharap seperti itu. Nah, kenapa ada contoh-contoh demikian? Wallahu ta'ala, dan adapun Allah ta'ala, afuun, ialah zat yang maha pemaaf, ghafurun, yang maha memberikan ampunan. Allah juga syadidul iqabi, adalah zat yang sangat dahsyat ekobnya. Wahwa, dan adapun Allah, yuridu, menghendaki siapa Allah, antusaddiqa,
pada akan mempercayai siapa kamu alaihi pada Allah hadhis sifati pada sifat-sifat ini. Allah afuwun ghafurun syadidul iqab al-jabbar al-qahhar ar-rahman ar-rahim dan seterusnya. Allah pengen kita itu mempercayai sifat-sifat ini. Fala buddha, maka tidak boleh tidak min wujubid dunubi, pada adanya dosa. Liyaghfiro, agar supaya memberikan ampun siapa Allah pada dosa-dosa itu. Ada satu riwayat hadis begini, jika saja seluruh makhluk itu sudah baik semuanya, tidak ada yang melakukan dosa, tidak ada yang melakukan kesalahan, maka niscaya Allah akan menciptakan manusia-manusia lain untuk melakukan dosa. Karena kalau umpamanya tidak ada yang berbuat salah, gak guna dong. Kalau Allah itu maha pengampun. Kalau umpamanya tidak ada yang berbuat dosa, bagaimana sifat Allah sebagai zat yang maha pemaaf akan berfungsi? Ini. Jadi adanya kesalahan, adanya yang melakukan dosa, secara hakikat itu memang sudah menjadi satu kehendak Allah. Allah hanya memerintah jangan melakukan dosa. Itu perintah Allah. Tapi perintah Allah dengan iradah Allah itu tidak selalu sama. Meskipun kita tahu hakikat ini, kemudian kalian melakukan pelanggaran, kalian nggak masuk kelas, berbuat salah, ditegur oleh pengasuh kamarnya, kok nggak sekolah? Sudahlah mbak, ini mungkin iradatullah, saya tidak sekolah, ini kan sudah kehendak Allah, saya melakukan kesalahan, sudah kehendak Allah. Langsung jawab mbaknya boleh, iya, saya juga marah sama kamu, ini juga kehendak Allah. Meskipun secara hakikat kita tahu ada realitas seperti itu, mungkin kehendak Allah, tapi Allah juga menyuruh kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita tidak usah beralasan kehendak Allah sebelum sesuatu itu terjadi. Ayo sekolah. Sekolahnya masih setengah jam lagi. Ya sudah mbak. Mungkin saya sudah kehendak Allah nggak sekolah. Padahal sekolah masih setengah jam lagi. Enggak, kita wajib melaksanakan. Kenapa nggak sholat kamu? Padahal waktu duhur kurang 10 menit lagi. Mungkin sudah kehendak Allah ya saya nggak sholat. Padahal waktu duhurnya masih 10 menit lagi. Oh iya betul gitu. Sudah kehendak Allah saya mecut kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada anekdot seseorang melempar buah mangga yang banyak di pohon mangga, dilempar. Buah mangganya itu milik seseorang karena ada di halaman rumah seseorang. Dilempar sama orang yang datang. Buahnya jatuh. Kemudian diambil buahnya. Si pemilik pohon lantas bilang, kamu kok sembarangan melempar-lempar pohon mangga milik saya? Jangan salah, tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali semuanya itu adalah milik Allah. Ini milik Allah. Jadi nggak apa-apa saya melempar buah ini. Oh begitu ya. Akhirnya si pemilik pohon ambil batu kemudian melempar kepalanya orang yang tadi melempar. Loh kamu kok melempar saya? Tidak ada sesuatu yang milik kamu, semuanya milik Allah. Jadi kepala ini juga kan milik Allah. Kamu nggak apa-apa melempar mangga, saya juga kan nggak apa-apa. Ini kan juga kepalanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Afa ghayra dinillahi yabghun. Afa ghayra dinillah. Apakah pada selain agama Allah yabghuna, mencari siapa mereka? Wa madamu,
dan selama mereka ghairu mu'minina, tidak beriman birisalati Rasulillah, pada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang arsala, telah merisalahkan, hu pada agama, Allahu, siapa Allah, nabiyan, pada seorang nabi, wa rasulan, dan seorang rasul. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, yakshifu, menyingkap, siapa Allah, raghbatahum, pada keinginan mereka. Keinginan apa? Fi annahum, dalam bahwasanya mereka, yuriduna, menghendaki, siapa mereka, dinan, pada satu agama, ghairu dinil Islam, selain agamanya Allah. Falaisa, maka tiadalah, amamahum, di depan mereka, idzan, jadi, illa manahijul bashar, kecuali metode atau jalannya manusia. Hanya agama Allah yang berisikan metode langsung dari Allah. Agama selain agama Allah tentunya itu adalah agama yang metodenya, manhajnya, jalannya itu bukan dari Allah. An-nabi'ah, yang muncul, apa manahid, minal ahwa, dari hawa nafsu, wallati, dan yang takudu, mengarahkan, apa manahid, hatman, secara pasti, ilad dolali, pada kesesatan. Al-kaunu, adapun seluruh alam semesta ini, kulluhu, semuanya, musakhorun, ialah tunduk. Musakhor itu ditundukkan, begitu maksudnya. Lillahi, kepada Allah, wabillahi, dan dengan kekuasaan Allah. Ada agama Allah, ada agama bukan dari Allah. Agama Allah ini tentunya semua metodologinya, manhajnya, toriknya, jalannya, semuanya dari Allah. Sementara agama yang karangan manusia, tentu manhaj, torik, dan jalannya itu ya bersumber dari hawa nafsu, yang muara akhirnya itu adalah pada kesesatan. Itu maksudnya. Fa'in, maka jika dakholta, masuk, siapa kamu, al-kauna, pada alam semesta, maksudnya masuk pada alam semesta. Kalau kamu hidup gitu, menjalankan biman hajillahi, dengan pedoman atau aturan Allah. Kalau kamu yang hidup di dunia ini menjalankan aturan dan pedoman dari Allah, begitu maksudnya, in sajamta, maka telah selaras, sesuai. Kalau kita itu hidup di dunia, di alam semesta, di mana dunia dan alam semesta ini tunduk pada Allah, dan kita menjalankan agama Allah, maka akan ada keselarasan. Insajamta, akan selaras siapa kamu, ma'al kauni, bersama alam semesta ini, sama. Wantadomta, dan
teratur atau terpadu siapa kamu ma'al mandumatil kauniyati, dengan aturan alam semesta. Wa illa taf'alu, mengerjakan siapa kamu, faqad asbahta, maka telah menjadi siapa kamu, min adawati ifsadi hadal kauni. Min adawati termasuk media atau bisa juga alat ifsadi hadal kauni, media atau alat yang merusak alam semesta ini, yang merusak bumi gitu. Wa idhabi, dan menghilangkan, media untuk menghilangkan itu ammarihi, menghilangkan kemakmuran kaun, kemakmuran alam ini. Id anna ilmal insani, karena sesungguhnya ilmunya atau pengetahuan manusia itu qasirun, ialah terbatas, sempit. Fahada, maka ini sebagai contoh, fahada alladhi ikhtara al-mutarati wal muharrakatil jabbarati. Fahada alladhi, maka ini orang yang ikhtara'a, telah menciptakan atau telah menemukan gitu, al-mutorat, motor-motor, wal muharrokat, dan mesin-mesin, al-jabbaroh, yang besar. Orang-orang yang berhasil menemukan motor atau mesin-mesin besar penggerak itu, liyas hula ala nasi, agar supaya memudahkan manusia, naklu amtiatihim, memudahkan untuk memindah amtiatihim, pada barang-barang mereka. Jadi penemuan-penemuan yang sekarang ini ada, menemukan mesin, menemukan motor. Kalau umpamanya yang berat 1 ton, barang nggak mungkin diangkat manusia, hanya diciptakanlah mesin-mesin yang mudah mengangkat. Tujuannya untuk itu. Kita melihatnya itu satu penemuan yang luar biasa. Namun sejatinya di sini dikatakan, lam ya'lam anna hadhil muharrikat. Si penemu itu, orang yang disebut ilmuwan itu, lam ya'lam, dia belum tahu waktu itu, anna hadhil muharrikat, bahwasanya mesin-mesin yang dia ciptakan itu, satu khriju, akan mengeluarkan apa al-muharrikat gitu, minal awadi wal abkhirah, mengeluarkan asap-asap, al-awad wal abkhirah, dan uap. Jadi ada dampak yang mungkin belum terfikirkan oleh orang yang menemukan mesin, orang yang menemukan satu penemuan yang pada waktu itu menjadi suatu yang luar biasa. Tapi dia nggak tahu kalau dari hasil penemuannya itu justru akan menjadi satu hal yang membuat alam semesta ini semakin kotor, menimbulkan polusi udara. Jadi itu lama-kelamaan baru terasa bagaimana pemanasan global, bagaimana lingkungan sangat tercemari. Pabrik-pabrik yang mesinnya besar-besar, kemudian limbahnya dikeluarkan ke aliran sungai. Bagaimana air sungai menjadi sangat tercemar. Kenapa? Karena semua ciptaan, semua penemuan itu tidak lain adalah karena termotivasi dengan hawa nafsu. Ini yang maksudnya. Ma yulawisul bi'ata. Apa-apa yulawisu yang mencemari al-bi'ah, lingkungan. Menjadi polusi udara. Fadakhala, maka masuklah fil umuri,
dalam perkara-perkara binisfi ilmin, dengan separuh keilmuan. Likusurin akli, karena keterbatasan pemahaman, anil ihatoh, dari menguasai bikulli syai'in, pada segala sesuatu. Amma khalqullahi, adapun ciptaan Allah, fala yantaju, maka tidaklah terhasilkan itu, anhu, dari ciptaan Allah, illa kullu khairin, kecuali semuanya baik. Fatarol baqarata, maka melihat siapa kamu, al-baqarah, ini dicontohkan sapi saja, al-baqarata. Coba kamu lihat sapi itu. Di dalam Al-Quran ada juga lainnya, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Nah, di sini contohnya sapi. Fatarol baqarah, maka melihat siapa kamu, al-baqarah, pada sapi, masalan, umpamanya, yantafi'u annas, yantafi'u, mengambil manfaat, annasu, siapa manusia, bikulli syai'in, pada segala sesuatunya, minha, dari sapi, hatta, bahkan, fudolatiha, kotoran sapi pun jadi bermanfaat. Sapi semuanya bermanfaat. Kulitnya bisa jadi jaket, atau bisa jadi baju. Dagingnya sate, soto, sosis, apalagi steak, bakso, rendang, apalagi, pinter-pinter anakku, makanan semua disebut. Sampai anunya sapi, bahasa Jawanya celatong apa? Bahasa Arabnya celatong apa? Fudolatul baqarah, fudolat. Itu. Kalau ciptaan Allah gimana? Semuanya manfaat. Gak sampai jadi polusi. Bahkan kotoran sapi pun bisa dimanfaatkan untuk apa? Apalagi? Untuk jadi biofuel. Ini dikatakan yaj'aluna, menjadikan siapa manusia, minha, dari fudolati al-baqarah, dari kotoran sapi, madatan, sebagai bahan, lil wukudil hayawi, untuk menjadi bahan bakar hayati atau biofuel. Fala yakhruju, fala, maka tidaklah yakhruju, keluar, minha, dari baqarah, ma yakuru, apa-apa, yakuru, yang mencemari, apa, ma, sofwal bi'ati, pada keaslian alam, lingkungan, gitu ya, kita maknain pada keaslian bi'ah atau lingkungan. Au yufsidu, atau yang bisa merusak, fil kauni, di dunia ini, di alam semesta ini. Wadzalika, dan yang demikian itu, likamali ilmillah, karena kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemahatauan Allah tentu nggak bisa dibandingin dengan apa yang diketahui oleh para ilmuwan-ilmuwan itu. Para ilmuwan itu mungkin di satu sisi dia sudah menemukan sesuatu yang baru, tapi di sisi lain dari penemuan ini justru berdampak pada kerusakan alam atau pencemaran lingkungan. Tapi kalau yang ciptaan Allah nggak ada namanya yang mencemari lingkungan, kecuali
Kalau apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Contohnya apa? Sapi. Sapi itu sudah menjadi fitrahnya sapi untuk disembelih. Tapi kalau ada larangan menyembelih sapi, kalian lihat di India, banyak sekali korban-korban lalu lintas karena menabrak sapi. Sapi itu di sana dimuliakan, nggak boleh. Sapi kalau umpamanya tidur di tengah jalan, ya harus tahu diri semua. Iya, kalau yang nyupir itu sedang serius nyupir. Kalau yang nyupir maunya lagi kelelahan, jengkel, kemudian kurang terkontrol, tahu-tahu ada sapi lewat. Jangankan sapi yang besar begitu, anjing saja kalau umpamanya lewat tengah jalan itu, kalau orang naik motor pasti akan terguling jatuh. Itu anjing yang kecil. Nah ini sapi. Karena fitrahnya sapi bukan begitu. Sapi itu adalah untuk dibikin bakso, dibikin rendang, terus dibikin sate, rawon, bukan untuk dibikin menjadi dewa, bukan untuk dijadikan dewa atau disembah atau bahkan dimuliakan. Enggak. Ketika kita sudah memuliakan selain Allah, maka itu artinya kita sudah melihat diri kita lebih rendah dari makhluk Allah yang kita muliakan. Kalau seseorang sudah memuliakan dan mendewakan sapi, itu artinya derajatnya jauh di bawahnya sapi. Bahkan sampai air kencingnya sapi pun diminum dan dijadikan air penuh berkah. Ada bahkan satu di kuil di India itu yang didewakan itu adalah tikus. Nggih, tahu? Tikus. Jadi tikus itu yang dikasih susu, kasih makanan, sisanya sudah dikeroyok tikus, baru sisanya diminum. Inilah salah satu bukti kalau agama Islam itu agama yang memuliakan harkat dan martabat manusia. Manusia tidak boleh kalah dengan seluruh makhluk yang lainnya. Manusia adalah khalifatullah. Jangan sampai kalah sama tikus, jangan sampai kalah sama sapi, jangan sampai kalah sama gajah dan semua. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang menuhankan selain Allah, dia sudah merendahkan dirinya dengan derajat serendah-rendahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.